فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Dari penjelasan terhadap ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam nasihatnya kepada Bani Israel, tahulah kita bahwasanya inti ulama adalah apa? Dia memiliki ilmu kemudian dia mengamalkannya. Baik. Qala Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Sufyan bin Uyainah ini dengan Imam Syafi'i apa kaitannya? Guru besar. Iya, beliau adalah guru dari Asy-Syafi'i. Ajhalun nas man taraka ma ya'lam. Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan apa yang dia ketahui. Wa a'lamun nas man 'amila bima ya'lam. Orang yang paling berilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa afdalun nas akhsya'uhum lillah. Dan orang yang paling utama adalah orang yang paling khusyuk kepada Allah. Akhrajahu ad-Darimi fi muqaddimati sunanih. Ya, ini asar ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Yahya dalam Al-Urful Wardi dan memang sanadnya sahih dan pendek sekali antara ad-Darimi dengan Ibnu Uyainah, cuma satu orang saja di atasnya. Sanadnya sahih. Wa qaulul muallif rahimahullah, ucapan sang penulis, wa yaziduhu wuduha ma sarahat fihi sunnah, dan menambahkan kejelasan akan ilmu dan ulama fiqih dan fuqaha adalah apa yang disebutkan secara terang-terangan di dalam as-sunnah fi hadzal kalamil katsir, di dalam pembicaraan yang banyak ini, al-bayyinil wadih, yang jelas dan terang, lil amil balid, untuk orang yang awam yang bodoh sekalipun, asalkan dia paham bahasa Arab. Kasuratil adillatu minas sunnah ala fadailil ilmi wal ulama. Telah banyak dalil dari as-sunnah tentang keutamaan ilmu dan ulama. Minha an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan memahamkan dirinya di dalam urusan agama ini. Karena memang pemahaman terhadap urusan agama itu adalah apa? Adalah kunci kebaikan. Bagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Miftah Daris Sa'adah. Makanya kalau orang tahu ilmu agama, sekian banyak kebaikan dunia dan akhirat akan dia dapatkan. Al-hadis muttafaqun alaih. Baik. Dan hadis ini juga di Sahihul Musnad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa minha, di antara dalilnya juga, an Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Al-hadis akhrajahu Bukhari. Dari jalur siapa? Jalur Syu'bah. Dan juga Imam Bukhari mendatangkan riwayat yang lain walaupun tidak terlalu terkenal, tapi padahal sanadnya lebih kuat dari jalurnya As-Sauri. As-Sauri jelas lebih kuat daripada Syu'bah. Lafaznya adalah afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling utama di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an kemudian dia mengajarkannya. Ini keutamaan ilmu dan para pengajar. Wa minha an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada kedengkian kecuali di dalam dua perkara. Hasad sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari dan juga Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Maksudnya hasad di sini adalah ghibthah, yaitu rasa iri. Sekedar apa? Menginginkan kebaikan pada temannya itu juga ada pada dirinya. Tidak sampai menginginkan apa? Nikmat tadi hilang dari saudaranya tadi. Jadi hasad yang diinginkan di sini adalah ghibthah.
ingin mendapatkan kebaikan seperti yang didapatkan oleh saudaranya. Baik. Siapa yang pertama? Rajulun atahu Allahu malan. Seseorang yang Allah beri harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Kemudian dia habiskan harta itu di dalam kebenaran. Bagaimana maksudnya dia menghabiskan di dalam kebenaran? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau, yaitu apa? Perkara-perkara yang wajib dia tunaikan. Zakat fitr, kemudian zakat mal, kemudian infak untuk keluarga, ini perkara yang wajib. Kemudian juga di dalam perkara yang mustahabat, membantu membangun masjid misalkan, atau membantu menolong anak-anak yatim, dan perkara-perkara lain yang Allah Ta'ala ridhoi. Itu masuk di sini. Kenapa kita iri kepada orang semacam itu? Karena amalannya sedemikian banyak dan pahalanya juga sedemikian banyak, dan manfaat dia kepada umat sedemikian banyak. Sebagaimana di dalam hadis yang hasan, yaitu apa? Ahabbun nasi ilallahi ta'ala aktsaruhum fadlan lil iyalillah, atau aktsaruhum naf'an lil ibad. Bahwasanya orang yang paling Allah cintai adalah yang paling banyak manfaatnya untuk para hamba. Baik, makanya kita iri kepada orang yang hartanya banyak dan dia gunakan untuk kebajikan. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmah. Seseorang yang Allah beri hikmah. Jelas hikmah yang diinginkan di sini bukan sekedar sunnah, tapi adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, yaitu isabatul haq, yaitu dia diberi kemampuan untuk selalu sesuai dengan kebenaran. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah apa? Ilmu. Semula adalah ilmu, karena tidak mungkin dia mencapai kebenaran kalau tidak dibimbing oleh ilmu. Makanya sebagaimana disebutkan di sebagian tafsir, hikmah di sini maksudnya adalah ilmu yang membimbing kepada kebenaran itu sendiri. Jadi ini umum, baik Al-Quran, juga As-Sunnah, dan juga apa? Penafsiran-penafsiran dari para ulama, syarah-syarah para ulama. Ini masuk di dalam masalah hikmah. Karena itu semua akan membimbing hamba kepada kebenaran. Fahuwa yaqdi biha. Maka orang ini memutuskan perkara dengan hikmah tadi. Bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan ilmu. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu tadi kepada umat. Sehingga pahalanya terus berkembang. Maka orang semacam ini kita perlu iri. Berarti bagaimana untuk mengejar dia? Kita juga belajar dan kita kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada umat. Mungkin secara langsung dalam majelis taklim, atau mungkin dengan cara penulisan, atau mungkin dengan cara apa? Lewat cara-cara yang lain. Dengan mungkin lewat telepon dan sebagainya, menyebarkan ilmu. Al-hadis muttafaqun alaih. Wa minha, di antara keutamaan ilmu juga, an Zaid bin Hubaysh rahimahullah qala ghadawtu ala Safwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu anhu. Aku berangkat di waktu pagi kepada Safwan bin Asal al-Muradi, as'aluhu anil mashi 'alal khuffain. Aku menanyakan kepada beliau tentang masalah mengusap khuf. Faqal ma ja'a bik, apa yang membuatmu datang kemari? Qal ibtighaul ilm, sebagai fa'ilnya ja'a, yaitu dalam rangka mencari ilmu. Qal ala ubasyiruk, maukah engkau aku beri kabar gembira? Wa rafa'al hadis ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengangkat hadis kepada Rasulullah, yaitu bahwasanya yang aku ucapkan ini adalah sabda Rasul, hadis marfu'. Qal innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu, karena malaikat tadi ridha dengan apa yang dia cari. Kemudian menyebutkan hadis secara kelengkapannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Dan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadis, kemuliaan Ashabul Hadis. Kenapa? Walaupun mereka adalah barangkali hartanya sedikit, tidak memiliki kendaraan, bajunya juga jelek dan berdebu, tetapi apa? Para malaikat menyertai mereka di jalan-jalan mereka. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dengan sanad yang sahih di dalam kitab beliau Miftah Dari Sa'adah, bahwasanya apa? Ketika para muhaddisun sedang berjalan di lorong-lorong Baghdad, ada seseorang yang bercanda sambil mengejek. Hati-hati kalian, angkat kaki kalian, jangan sampai selipar kalian atau kasut kalian itu menginjak sayap-sayap malaikat.
Ini dengan nada yang mengejek, fihi mujun, yaitu orang ini berlebihan di dalam bercanda. Ternyata begitu selesai dia mengucapkan itu, langsung kakinya itu kering dan tidak mampu bergerak. Akhirnya dia jatuh. Ini adalah apa? Akibat dia mengejek para malaikat yang ada di sekeliling para penuntut ilmu itu. Baik. Fahadhil ahaditsi wa nahwuha, hadis-hadis ini dan yang semisal dengannya, wadihun jaliyun hatta lil awam. Ini jelas dan terang sampai bahkan orang awam. Kita bacakan ini dan dia paham artinya, jelas. Dia akan paham bahwasanya hadis ini membicarakan tentang keutamaan ilmu dan anjuran untuk kita juga memiliki ilmu. Fahum fahimu biiznillah, maka dengan seizin Allah mereka itu memahami annal murada bil ilmi huna, dan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu din, yaitu ilmu agama. Alladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas pembahasannya adalah urusan agama yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Dan yang menguatkan ini adalah An Abi Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa namanya siapa? Abu Musa al-Ash'ari siapa namanya? Abdullah bin Qais al-Yamani al-Ash'ari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Masalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilm." Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya. Jelas Rasulullah diutus untuk apa? Membawa ilmu syariat, ilmu agama. Kama salil ghaisil katsir, seperti hujan yang deras, asaba ardan, yang menimpa sebidang tanah. Maka sebagaimana hujan itu adalah fungsinya adalah untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, menyuburkan bumi, demikian pula apa? Petunjuk dan ilmu syariat ini untuk menyuburkan hati dan menumbuhkan keimanan dan ilmu yang bermanfaat dan seterusnya di dalam hati. Sebagaimana disebutkan panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, dan juga di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in ketika mensyarah hadis Abi Musa ini. Al-hadis muttafaqun alaih. Wa qaulul muallif rahimahullah, ucapan sang penulis rahimahullah, "Tsumma sara hadza aghrabal asya'." Kemudian jadilah ilmu syar'i ini menjadi perkara yang paling asing. Kenapa? Karena orang semakin jauh dari petunjuk Nabi, semakin jauh dari zaman salaf, sehingga semakin luntur pemahaman mereka. Kalau tidak banyak-banyak mempelajari ilmu salaf kembali. Qala Syekhul Islam rahimahullah, "Kullama kana ahdul insani bis salafi aqrab." Setiap kali ahad, maksudnya zaman, atau maksudnya adalah apa? Yaitu hafalan dia terhadap salaf, yaitu dia sering mempelajari salaf, itu dekat, karena a'lama bil ma'qul wal manqul, maka dia itu lebih berilmu tentang perkara yang masuk akal dan perkara yang terkait dengan syariat. Jadi semakin dekat dengan salaf, semakin pandai dia. Pandai dari sisi dalil-dalil akli dan juga dalil-dalil nakli. Dari sisi zamannya mereka dekat, dan juga dari sisi apa? Mereka banyak mempelajari ilmu salaf, sehingga mereka pun jadi pandai dan terbimbing. Baik, selesai di Majmu'ul Fatawa. Wa aksul dzalik, dan sebaliknya ketika orang semakin jauh zamannya dari salaf dan semakin menjauh dari ilmu salaf, maka keadaan pun menjadi semakin melemah. Qala rahimahullah, kullama dha'ufa tamassukul umami bi uhudi anbiya'ihim. Setiap kali melemah berpegangnya umat-umat itu dengan ikatan-ikatan nabi-nabi mereka, wa naqasa imanuhum, dan keimanan mereka pun berkurang, uwidu zalika bima ahdatsuhu minal bid'ah wasyirki wa ghairihi, mereka pun digantikan dengan perkara-perkara baru yang mereka buat berupa kebid'ahan, kesyirikan dan yang lainnya. Selesai dari iqtida' shiratal mustaqim. Manakala orang menjauh dari ilmu syariat, akhirnya mereka digantikan dengan apa? Ilmu-ilmu bid'ah. Fakullama kana zamanu ab'ada an asri salaf, maka setiap kali zaman itu menjauh dari masa salaf, dari zaman salaf, kana ilmu anqas, jadilah ilmu itu menjadi semakin berkurang. Wa sayakunu ba'dul ulum wal haqa'iq gharibatan ala katsirin minan nas, dan sebagian ilmu dan sebagian hakikat akan menjadi asing di kalangan kebanyakan manusia.
Karena makin banyak orang yang tidak mau belajar, mereka sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam itu mulai dalam keadaan asing dan dia akan kembali seperti permulaannya asing. Fatuba lil ghuraba. Akan tetapi apa? Keberuntungan bagi orang-orang asing tersebut, yaitu yang setia dengan ajaran Islam yang asli. Al-hadits akhrajahu Muslim. Wa hakadha halu hamil ulumil kitab was sunnah. Dan demikianlah kondisi para pembawa ilmu-ilmu Alkitab was sunnah. Dulu di masa keemasannya menjadi dimuliakan. Kemudian ketika umat semakin asing dari ilmu kitab was sunnah, maka pembawanya pun dianggap sebagai orang yang asing dan aneh. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa ahlul islami fin nasil ghuraba. Orang Islam di tengah-tengah seluruh manusia ini adalah asing. Orang Islam barangkali banyak kita lihat, yaitu sampai 1 miliar. Tapi kalau dibandingkan seluruh penduduk bumi, maka ini asing. Karena penduduk bumi yang kafir banyak. Barangkali lebih dari 5 miliar. Wal mu'minuna fi ahlil Islam ghuraba. Orang-orang yang beriman di tengah-tengah muslimun itu adalah asing. Muslim banyak, tapi yang mukmin itu sedikit. Wa ahlul ilmi fil mu'minin ghuraba. Para ulama di tengah-tengah kaum mukminin itu asing. Mukminin sudah sedikit, ulamanya lebih sedikit lagi. Wa ahlu sunnah alladzina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'ah fahum ghuraba. Dan ahlu sunnah yang memisahkan sunnah dari hawa nafsu dan bid'ah, mereka ini sangat terasing. Yang memisahkan ilmu, karena ulama banyak, dilihat dari beberapa sisi, ahli ilmu itu banyak. Tapi yang memisahkan dan memurnikan ilmu sunnah dari kebid'ahan itu sedikit sekali. Wada'una ilaiha as-sabiruna ala adzal mukhalifin hum asyaddu haula'i ghurbah. Dan orang-orang yang mengajak kepada sunnah yang murni, orang-orang yang sabar di dalam menanggung gangguan dari para penyelisih, mereka itu adalah orang yang paling keras keterasingannya. Karena ujiannya banyak, gangguannya banyak. Walakinna haula hum ahlullahi haqqa. Tetapi mereka ini adalah keluarga Allah yang sebenarnya. Keluarga tentunya bukan dari sisi nasab, tetapi apa? Yaitu tentara Allah yang hakiki. Fala ghurbata alaihim. Maka mereka itu tidak terasing di sisi Allah. Dan mereka adalah apa? Bersama dengan para nabi, juga para as-siddiqin wasyuhada'i wassalihin, di jalan yang sama, dan nanti akan berjumpa dengan mereka walaupun di dunia dianggap asing. Wa innamal ghurbatuhum bainal aksarin. Hanya saja keterasingan mereka adalah di tengah-tengah mayoritas manusia. Alladzina qala Allahu azza wa jalla fihim. Yang Allah azza wa jalla berfirman tentang mereka, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan kalau engkau menaati kebanyakan orang yang di bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Berarti apa? Jangan mau kita. Enggak apa-apa kita dianggap asing kalau kita sudah di atas dalil yang benar. Kenapa? Dalil yang benar itu akan menyampaikan kita kepada surga. Daripada kita ikut orang-orang yang banyak ternyata menyesatkan kita ke dalam neraka. Tidak ada faedahnya. Selesai dari Madarijus Shalikin. Baik, pembahasan yang berikutnya insya Allah kita tunda besok. Wallahu a'lam.